Halo Fitness Mania, selamat datang di dunia Deraika. Jadi yang pertama gitu ya, kalau kita berbicara kalori yang kita bakar saat kita istirahat atau pada saat kita tidak melakukan apa-apa. Sebenarnya orang bilang tuh istilahnya, jadi sekedar hanya untuk hidup gitu ya. Tapi bukan pada saat itu ya. Tapi intinya sebenarnya kalori at rest kalau istilahnya gitu. Jadi average lah kalori yang dibutuhkan oleh badan. Kalau kita mau menghitung-hitung secara teoretis gitu aja ya. Jadi berat badan kita dikurangi kadar lemak kita, berat lemak. Jadi berat badan dikurangi berat lemak itu sama dengan berat murni kita. Nah ini rumusnya adalah dikalikan 22. Kata step 1 kita coba investigasi, oh ternyata memang setiap hari itu untuk sekedar kita hidup, bahkan kita istirahat aja nggak ngapa-ngapain, kita tetap masih butuh energi yang harus kita bakar. Energi nomor 2 yang kalori yang terbakar dari kita hanya mencerna makanan atau mengolah makanan yang kita makan, terutama banyaknya datangnya dari protein ya. Nah itu yang disebut dengan namanya thermic effect of food. Nah thermic effect of food kalau teman-teman tahu itu adalah lebih kepada badan butuh tenaga buat mencerna makanan aja, badan butuh tenaga gitu. Nah makanya kenapa itu kurang lebih tenaganya kira-kira sekitar 15-20% daripada apa yang kita makan kalau teman-teman tahu ya. Nah, selain itu, ada juga pertimbangan kalau teman-teman olahraga. Teman-teman tahu bahwa teman-teman akan membakar kalori. Itu 1 menit kita membakar 5-10 kalori. Jadi, kalau kita olahraga average aja ya, mungkin ada orang yang high intensity interval training mungkin bisa jadi lebih dari 10 kalorinya per menit ya. Tapi secara umum average kita membakar kalori 5-10 kalori. Berarti kita membakar, kalau kita olahraga setiap hari, kita membakar antara 300-600 kalori per jamnya. Gitu ya kalau kita olahraga. Nah kecuali teman-teman ada yang olahraga 2 kali, 2 jam. Ada yang mungkin olahraga lebih lagi silahkan. Nah tapi artinya kalau kita olahraga, akhirnya kita membakar kalori lagi di sana. Ya. Dan yang terakhir, yang 4, kita mungkin nggak olahraga, tapi seolah-olah kita olahraga karena kita membakar kalori. Ini yang disebut dengan kebalikannya, yaitu adalah non-exercise activity thermogenesis. Nah itu kalori yang terbakar untuk kegiatan yang non-olahraga itu kurang lebih sekitar 15%-annya, kalau teman-teman tahu. Dengan menggunakan case, teman beratnya 70 kg dengan kadar lemak 35% ya. Nah jadi yang dilakukan adalah 70 kg, itu kan berat badannya, dikurangi berat lemaknya. Lemaknya kan 35%. 35% kali 70 itu sama dengan 24,5 kg. Nah, 24,5 kg ini dikurangi 70, dikurangi berat lemak. Sama dengan ketemu adalah berat murninya dia, yaitu adalah 45,5 kg. Nah, 45,5 kg dikalikan rumusnya tadi, yaitu adalah 22 ya. Maka ketemu jawabannya adalah sekitar 1001 kilokalori. Ini adalah kebutuhan dia sekedar untuk dia hidup gitu. Pada saat beristirahat, dia udah butuh 1000 kalori. Ya paham ya teman-teman ya. Nah lemak itu adalah sebenarnya cadangan kalori kita. Yang kedua adalah thermic effect of food. Jadi kalori yang badan bakar untuk mengolah makanan. Nah jadi jumlahnya 1001 dikalikan 20%-nya. Yaitu adalah 200 kalori yang kita butuhkan. Untuk supaya apa? Untuk supaya bisa mencerna si makanan itu, terutama banyaknya datangnya dari protein ya. Lalu ketiga, yang namanya exercise activity thermogenesis. Nah tadi, anggap aja teman-teman olahraganya 1 jam, anggap aja ringan deh. Gitu, tapi nggak terlalu ringan banget, nggak terlalu berat banget, nggak terlalu berat sampai bisa lebih dari 600, kita ambil aja angka yang normal aja ya, biasanya 450. Tapi kalau teman-teman memang olahraganya proper bagus, ini jadi angkanya jadi 600 dong, bener gak ya? Tapi kira-kira segitulah anggap aja ya. Dan yang aktivitas teman-teman mungkin cuci mobil, mungkin cuci baju, mungkin cuci piring, atau mungkin balik sana sini, itu berarti 1001 dikalikan 15%-nya des. Kenanya 150. Nah jadi kalau kita jumlah semuanya, nanti kita akan bisa melihat ini adalah kebutuhan kalori kita yang kita bakar per hari. Itu kurang lebih sekitar 1800-an, tergantung daripada orangnya yang memang olahraga atau enggak. Kalau dia nggak olahraga otomatis makin turun lagi di sininya. Tapi secara umum teman-teman bisa lihat ini. Totalnya 1800, dekat nggak sama 2000 kalori tadi. Jadi kira-kira segitu. Belum ditambah, kadang-kadang teman-teman juga melakukan defisit kalori pada saat teman-teman ngapain? Kontrol karbohidrat yang dikonsumsikan. Selain itu juga apalagi mengontrol biasanya
kalau istilahnya gula-gula yang tersembunyi yang banyak datang dari makanan kemasan dan juga minuman yang berkalori, artinya minuman yang ada kandungan gulanya ya. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, ini sekedar hanya cuma pengetahuan umum aja betapa memang pada dasarnya sebenarnya badan kita sendiri membutuhkan kalori gitu. Di sisi lain kalau kitanya juga punya strategi untuk kita bilang, saya juga mau kurangi juga kalori yang masuk ke dalam badan saya, apalagi saya mau olahraganya, saya mau lebih baik, apalagi saya juga mau aktif. Maka jadi kalau bisa lihat di sini sebenarnya potensi untuk kita terjadinya kegemukan atau overweight itu sebenarnya peluangnya lebih kecil gitu. Jadinya itu memang teman-teman nggak sadari ya, kayak misalnya mie instan bisa 300-600 per serving kan, lalu martabak manis bisa satu aja udah hampir 300 ya. Kadang-kadang teman-teman nggak mungkin makannya satu, pasti makannya paling nggak 3, 4, 5 atau bahkan setengah loyang, itu udah 2000 kalori sendiri gitu ya. Demikian teman-teman, kira-kira semoga bermanfaat ya materinya kali ini. Mohon maaf agak sedikit hitung-hitungan, tapi paling tidak teman-teman paham dan tahu ya. Silakan share materi ini dengan senang hati. Teman-teman juga boleh kasih cerita atau komentar biar teman-teman yang lain pas dengerin komentar atau membaca komentar teman-teman juga bisa saling belajar. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman. Dadah.